Dari segi aplikasi Dapodik ya, jadi sebagai produsen data, kita sebagai produsen data tidak luput terkait masalah memang selalu adanya pembaharuan, gitu ya. Jadi artinya pembaharuan itu akan selalu kita lakukan, ya. Jadi pembaharuan itu akan kita lakukan setiap 1 semester sekali itu. Ya. Nah, kenapa harus 1 semester sekali? Karena memang kita mengikuti dengan tahun ajaran ya. Jadi untuk di Indonesia kita ada tahun ajaran itu adalah semester ganjil dan semester genap, gitu ya. Jadi kemarin sudah kita berikan waktu untuk Bapak Ibu semua untuk melakukan sinkronisasi, itu adalah pertanggal 30 Juni. Dan itu pun diberikan waktu tambahan lagi, yaitu kurang lebih tanggal 8 Juli. Ya. Jadi ada tambahan waktu terkait masalah beberapa perbaikan, yaitu terkait masalah sarkas. Ya. Nah, di tahun 2007, ya untuk aplikasi versi 2027, ya, perubahan lumayan signifikan sangat besar, ya. Apalagi ada beberapa metode penginputan yang memang kita ubah, ya. Yang tadinya lokal itu menjadi online, gitu kan, yang tadinya manual ataupun yang tadinya aplikasi Dapodik saja, nah sekarang sudah ada integrasi dengan yang lain, ya, secara real, ya. Jadi artinya ada beberapa yang memang harus kita informasikan juga, ya. Oke. Nah, dari segi Dapodik sendiri, ya, jadi ada 3 yang akan kita bahas. Di sini ada terkait masalah landasan hukumnya, kemudian pembaruan dan perbaikan aplikasi Dapodik, kemudian pembaruan dan manajemen. Ya. Jadi ada keterkaitan antara aplikasi lokal dengan manajemen. Ya. Jadi apa saja yang dipindahkan, apa saja yang berubah. Ya. Ya mungkin secara garis besarnya untuk Bapak Ibu semua sudah paham betul apa yang apa yang berubah itu untuk aplikasi sekarang. Hanya saja memang kita harus menginfokan kembali terkait masalah bisnis prosesnya itu seperti apa, ya. Jadi walaupun sudah tahu dari segi teknis yang harus seperti apa, tapi minimal bisnis prosesnya eh, kepala sekolah ataupun guru yang menyaksikan pun ini bisa tahu, gitu ya. Jadi bukan hanya operator sekolah saja, ya. Oke, dari landasan hukum yang sudah ada, ya. Jadi ada beberapa yang memang kita pembaharui, ya. Sekarang itu adalah ada beberapa yang kita ubah, gitu ya, tadi. Jadi pemicu perubahan yang pertama yaitu adalah penyesuaian kebijakan. Kebijakan itu selalu ada, tiap tahun, di tiap semester, itu kan itu akan selalu ada. Dan memang kita tidak mau harus menyesuaikan sesuai dengan kondisi regulasi yang sudah ada. Jadi kalau regulasi sudah menyebutkan harus terdata di Dapodik, maka kita mau tidak mau harus mengikuti. Ya, secara bisnis prosesnya, secara teknisnya gitu seperti apa, nah itu kita harus paham betul. Ya, kemudian penyempurnaan bisnis proses tadi, ya. Artinya bisnis prosesnya itu yang saat ini kita lakukan ada beberapa proses, gitu ya. Jadi ada beberapa proses yang kita pastikan yaitu adalah jangan sampai memang bisnis proses yang kemarin sudah ada, gitu kan, kemudian ternyata masih bermasalah. Nah, sekarang kita perbaharui lagi untuk lebih bagus lagi. Kemudian kualitasnya, ya, jadi peningkatan kualitas data di sini untuk saat ini kita di versi 2027 sudah mulai integrasi antar sistem langsung, gitu ya. Contoh salah satu yaitu adalah terkait masalah siswa tadi ya. Nah, ini mungkin memang agak lumayan ramai ya. Cuma kita memang untuk saat ini sedang kita pembaharui kembali terkait masalah mekanisme terkait masalah siswa khusus. Kemudian penyederhanaan penginputan, ya, itu tadi karena adanya kebijakan baru yang artinya akan berkorelasi dengan kebijakan A, B, C, D gitu kan dari Direktorat SMK ataupun yang lain, gitu ya. Nah, jadi mau tidak mau dari segi penginputan pun kita lebih sederhanakan dan segi penginputan pun kita lebih integrasikan ya, ya harus di mana penginputannya nanti akan apa di Dapodiknya, nah itu salah satunya. Oke. Nah, dasar hukum yang memang sudah ada saat ini ya, yaitu adalah terkait masalah PPS nomor 39 tahun 2019. Itu adalah terkait satu data Indonesia. Nah, ini perlahan kita coba terkait masalah satu data Indonesia itu kita perlahan untuk wujudkan ke sana, gitu ya. Jadi jangan sampai PPS sudah ada, tetapi eh, secara penginputan ataupun secara regulasi datanya itu ternyata belum diimplementasikan. Nah, walaupun memang betul belum bisa secara full diimplementasikan, tetapi secara parsial kita bisa lakukan secara perlahan. Kemudian dari sektor untuk di kementerian itu ada Permendikbudristek 31 tahun 2022 ya, terkait masalah satu data pendidikan. Oke, kemudian ada Kemendikbudristek
Itu nomor 303 tahun 2022 terkait masalah petunjuk teknis untuk data pendidikan. Nah, dari segi alur sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan dari segi registrasi, penginputan dan segala macam secara aplikasi lokal ya. Tetapi hanya ada beberapa yang memang kita ubah metodenya ya. Yang tadinya ke lokal menjadi online tuh ya. Nah, itu salah satunya. Oke. Nah, beberapa pemanfaatan data yang memang sudah dilakukan ya dari Dapodik itu sendiri ya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah juga merasakan langsung apa saja yang memang eh, digunakan data Dapodik itu ya, terkait masalah entrian Bapak Ibu semua tadi. Ya. Jadi artinya saat ini kita harus melihat kembali yaitu adalah terkait dampak isian yang memang sudah diisi oleh sekolah. Artinya bukan hanya sekedar mengisi saja, jadi Bapak Ibu ataupun kepala sekolah harus paham betul yang diisi itu data apa dan akan merujuk kemana nantinya. Ya, itu salah satunya. Oke. Nah, dari data Dapodik gitu ya, ya untuk saat ini Dapodik itu versi 2027. Jadi artinya untuk saat ini satu installer saja ya, jadi belum ada patch gitu ya. Walaupun ada patch mungkin nanti kita infokan kembali. Data Dapodik ini dia akan terintegrasi datanya ke semua satker yang ada di internal Kemendikbud ya. Dan begitu pun akan data itu disalinkan secara otomatis ke Pusdatin ya. Jadi Pusdatin barulah nanti data itu akan digunakan ataupun akan disandingkan dengan kementerian-kementerian lain ya. Jadi secara internal itu sudah digunakan untuk pemanfaatan data. Ya, jadi seperti PLPP, ya pembayaran gitu ya, EIP, tunjangan, gitu kan, kemudian Bank SM, kemudian SMK ini sini ada DUDI, ya ataupun pressure study gitu ya, nah itu salah satu. Kemudian mungkin yang akan kita cut off pun itu adalah BOSP gitu ya, tanggal 31 Agustus gitu. Kemudian untuk tunjangan tadi PPG, PPG, KSPTK gitu ya. Nah, itu salah satunya di internal sebagian besarnya ya. Walaupun memang belum bisa kita sebutkan semuanya di sini ya. Nah, dari kementerian lain ada beberapa yang memang sudah disandingkan data tadi. Yaitu adalah salah satunya Dukcapil, Kemensos itu ya. Kemudian mungkin ada lagi dengan kementerian yang lain. Ya. Nah, gerbangnya atau pintunya ya yang boleh dan tidak boleh itu nanti data akan keluar ataupun data yang masuk itu adalah Pusdatin. Jadi dipulah data itu di Pusdatin barulah nanti akan didistribusikan atau akan dialirkan kebutuhan data yang akan mereka minta itu seperti apa ya. Jadi tidak semata-mata tim Dapodik langsung mengeluarkan data itu ke eksternal, tidak ya. Ada regulasi, ada aturan yang memang harus kita ikuti ya. Nah, perbaruan dari Dapodik itu sendiri ya, jadi agak lumayan banyak juga ya, walaupun memang ya mungkin Bapak Ibu semua sudah paham betul lah ya apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan saat ini ya selama kurang lebih 15 hari ya atau 10 hari. Ya, pertama yaitu adalah untuk saat ini untuk saat ini portal Dapodik kita berubah total ya, artinya kita sandingkan lagi tampilan yang terbaru ya. Di situ ada apa saja, di situ pertama Bapak Ibu semua bisa melihat kualitas atau IKD itu. Kemudian progres pengiriman penunjang, kemudian pencarian berbasis PSN ya. Kemudian juga informasi terkini dan FAQ ya. Nah, untuk dari segi portal Dapodik itu sendiri kurang lebih seperti ini ya. Jika pun nanti akan ada tambahan itu mungkin kita nanti akan menyesuaikan kembali ya. Nah, secara garis besar yang bisa kita publish datanya secara publish itu ya, yaitu adalah ya kurang lebih seperti yang ada di portal Dapo ya. Jadi silakan Bapak Ibu semua bisa dicek apakah data itu turun ataupun tidak gitu ya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur Pak Ari, itu adalah kualitas data untuk semester ini ada sedikit ada lumayan turun ya, karena mungkin memang belum sinkron secara seluruhnya gitu ya. Oke, kemudian nah di sini untuk aplikasi Dapodik itu adalah basisnya installer. Jadi Bapak Ibu semua
Jadi belum ada menggunakan patch ya, semuanya untuk versi ini itu adalah installer. Jadi mohon dicek kembali ya. Dan versinya itu adalah 2027. Oke, teman itu adalah banyaknya sekolah setelah melakukan registrasi Dapodik, ya mereka langsung melakukan mengerjakan aplikasi Dapodik. Itu artinya seharusnya setelah Bapak Ibu melakukan registrasi, kemudian melakukan tarik data. Kenapa harus tarik data? Karena satu yaitu adalah tidak semua data yang sudah ada sebelumnya ataupun data yang baru ada atau sesuai dengan aturan yang baru itu kita alirkan melalui registrasi semua. Ya. Jadi kita pisah itu melalui tarik data juga. Ya, untuk apa? Untuk mengurangi beban pada saat sekolah melakukan registrasi, gitu ya. Jadi itu salah satunya. Oke, jadi silakan tarik data dulu supaya apa? Supaya sebagian data lagi yang sebelum turun itu sudah diturunkan melalui tarik data. Ya, barulah silakan melakukan penginputan ataupun penyesuaian sesuai dengan aturan yang baru ya, ataupun dengan data yang. Oke, nah di sini ada yang terbaru yaitu adalah perbaikan atau pendidikan jarak jauh ya. PJJ ini itu dilakukan untuk jenjang SMA untuk saat ini ya. Jadi penetapannya gimana? Penetapannya apakah melalui dinas? Tidak. Penetapan PJJ atau sekolah jauh itu dilakukan oleh kementerian ya. Jadi sudah ada list sekolah-sekolah mana saja yang bisa melakukan PJJ ya. Kemudian nanti ada muncul di jenis yaitu adalah di rombongan belajar. Ya, ada nanti rombongan belajar PJJ tersendiri. Ya. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya untuk pendidikan jarak jauh ya. Beda ya dengan yang di SD itu ada kelas jauh, kalau ini adalah pendidikan jarak jauh. Ya. Nah, untuk SMK sendiri yaitu ada yang terbaru yaitu adalah pekerjaan luar negeri. Oke, nah ini ada kepekerjaan luar negeri, jadi penetapan SK pun itu dilakukan oleh kementerian. Ya, jadi tidak dilakukan oleh dinas dan tidak dilakukan oleh provinsi. Ya. Nah, untuk penetapan itu dilakukan oleh kementerian, sekolah mana saja yang boleh dan sekolah mana saja yang tidak boleh. Ya. Dan ini pun ditetapkan siapa saja siswa yang lulus, siapa saja siswa yang melanjutkan. Nah, itu. Karena ini harus terdaftar gitu ya, jadi tidak bisa diluluskan terlebih dahulu untuk yang berkerjaan luar. Oke. Nah, jadi pekerjaan luar negeri di sini ada beberapa pengelompokan ya. Jadi kayak saya mungkin bahas sepintas gitu ya. Nanti secara teknisnya akan dilanjutkan oleh Pak Budi Gomang ya yang akan terkait masalah teknisnya nanti. Nah, pengelompokan pada rombongan belajar mengikuti negara tujuan bergantung ya, bergantung bahasa yang akan dia jadikan posisi utama. Oke. Jadi di sini pengelola peserta didik yaitu adalah peserta didik dengan negara tujuan berbeda, tidak digabung dalam satu rombel yang sama. Jadi beda-beda ya, ada yang ke Jepang mungkin, ada yang ke Inggris dan segala macam gitu ya, nah itu dibedakan. Kemudian pembelajarannya itu adalah produktif, kemudian dikelompokkan berdasarkan kompetensi keahlian masing-masing. Ya. Kemudian bahasa asing dan PJOK. Ya, jadi artinya di sini dapat menggabungkan beberapa kompetensi jika negara tujuannya itu adalah sama. Ya. Jadi ini berdasarkan negara tujuan. Nah, alurnya yaitu adalah ada 4 tahap yang harus Bapak Ibu pahami, khususnya yang memang kurang lebih ada 48 sekolah yang ikut ataupun yang menggunakan pekerjaan luar negeri gitu ya. Nah, ini pun informasi takutnya memang ada sekolah-sekolah SMK di Indonesia ini yang memang belum paham nih, atau belum tahu informasinya bahwa ada regulasi baru nih terkait masalah pekerjaan luar negeri. Oke. Satu, pekerjaan luar negeri yaitu adalah buat rombel masing-masing di sekolahnya yang memang sudah di flagging sebagai sekolah LN atau sekolah luar negeri. Oke. Kemudian masukkan peserta didiknya, ya, yaitu seperti tadi peserta didik yang memang harusnya lulus tahun ini ternyata dia berlanjut, nah itu kan tidak juga kita luluskan, ya. Makanya kita tiap hari ataupun kita tiap pekan kita menerima data siswa-siswa mana saja yang diluluskan ataupun tidak, ya dari direktur direktorat SMK. Oke. Kemudian bentuk rombongan pelajaran mapelnya, ya tadi bahasa asingnya itu apa saja, silakan disesuaikan.
kemudian atur pembelajarannya. Ya. Jadi guru-guru siapa saja yang mengajar kebekerjaan luar negeri dan alokasi jamnya itu berapa. Oke. Kemudian lakukan sinkronisasi setelah seluruh struktur dan rasio dinyatakan sudah valid. Oke. Nah, jadi silakan untuk yang memang sudah di flagging sebagai KL itu silakan dicek kembali ya, dipastikan kembali kebekerjaan luar negeri itu sudah sesuai. Oke. Jadi yang harus dipastikan oleh sekolah-sekolah yang menyelenggarakan ini itu adalah flagging satuan pendidikan sudah atau belum, itu dilakukan oleh Direktorat SMK. Kemudian flagging siswa, ya, siswa siapa aja yang akan mengikuti program ini. Oke. Kemudian negara dan kompetensinya, ya sesuai dengan penempatan negara tujuan. Kemudian rombongan belajar, ya atau rombongan mata pelajarannya, ya silakan disesuaikan. Kemudian aturan penggabungan hanya negara dan rasio belum terpenuhi. Ya, jadi ini ada aturan penggabungan tadi ya. Jikalau ternyata setelah itu ada satu negara yang kamu tujuan. Tapi ada kebijakannya, ada aturannya. Jadi tidak langsung semua bisa digabung. Oke. Spesifik ya. Kemudian beban mengajarnya itu adalah 46 jam. Ya. Tadi di sini pembagiannya bahasa asing itu lebih dari 60%, produktif dan PJOK-nya kurang dari 40. Oke, kemudian status validasi silakan disesuaikan. Apakah sudah lolos atau tidak di aplikasi Dapur. Ya. Jadi kita pun memang butuh masukan baru nih. Jika pun ada masukan-masukan di aplikasi yang saat ini berjalan, silakan apalagi dengan program-program yang terbaru gitu ya. Ini salah satu contoh penerapan kebekerjaan di Jepang ya dengan bahasa Jepang dan PJOK digabung produktif tetap terpisah. Ya, nah mungkin nanti secara spesifik nanti lebih jelasnya itu akan dilanjutkan di sesi berikutnya ya, langsung di aplikasi Dapodiknya. Kalau misalkan sekarang mungkin belum bisa kebayang nih gitu kan akan seperti apa gitu ya. Jadi nanti akan ada sendiri untuk sesinya. Oke. Ini tombol kelas rangkap itu hanya untuk ada di SD dan statusnya itu dilakukan penetapannya oleh Dinas Pendidikan. Ya. Jadi ini kelas rangkap itu kurang lebih adalah untuk mengakomodir sekolah-sekolah yang kategorinya gurunya kurang, tapi kelasnya banyak gitu ya. Dan itu terjadi di beberapa daerah gitu ya. Jadi kekurangan guru gitu ya. Oke, ini kelas rangkap. Oke, ya kita lanjut. Karena ini kebanyakan SMK ya. Nah, ini beberapa pembaharuan di aplikasi Dapodik secara umumnya, ya, yang tadi terus secara spesifik per jenjang. Nah, ini ada secara umumnya. Satu adalah penambahan status hidup berlaku pada orang tua, siswa ataupun guru. Jadi di situ ada pilihan hidup dan wafat, ya. Karena sekarang mungkin sudah ada yang menemukan nih, ya. Pada saat penarikan data ternyata dinyatakan wafat tuh, ada beberapa data seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah penginputan alat. Ya. Penginputan alat itu mengikuti 5 langkah, yaitu adalah satu ada di menu sarana prasarana, ya, kemudian ada di submenu alat, kemudian menambahkan data sesuai dengan alat yang dipunya, kemudian pilih referensi sesuai dengan jenis kelompoknya. Ya. Karena untuk referensi alat kita sudah bagi dua, ada yang khusus PAUD, ada yang umum. Ya, khusus PAUD apa? Kayak APE, Pak. Ya, alat edukasi anak gitu ya. Nah, itu APE itu PAUD. Kemudian dilengkapi secara detail data-data apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian periksa isian dan disimpan kembali. Ya, pastikan data-data yang disimpan itu sudah sesuai dengan data yang terbaru. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini adalah pengelolaan PIP. Ya. Untuk PIP sendiri di Dapodik itu kita tutup dan dialihkan ke ada yang namanya aplikasi Si Pintar yang biasa Bapak Ibu lakukan terkait masalah PIP ya. Jadi untuk di Dapodik saat ini kita semuanya untuk pemutakhiran data PIP kita nonaktifkan, kemudian dipindahkan melalui data DTSEN dan Si Pintar. Oke, kemudian tugas satuan pendidikan itu adalah hanya melengkapi data yang sudah ada siswa-siswa tersebut ya.
Jadi tetap valid datanya itu dari Dapodik, tapi pengusulannya melalui si pintar atau data hanya melengkapi data yang sudah ada siswa-siswa tersebut ya. Jadi tetap valid datanya itu dari Dapodik, tapi pengusulannya melalui si pintar atau dataset. Ya, jadi pastikan data yang memang untuk anak-anak tersebut itu sudah valid, sudah mutakhir, sudah terkini ya. Jadi jangan sampai ada lagi kasus harusnya sudah lulus tapi ternyata belum diluluskan, harusnya sudah mutasi ternyata belum memutasikan. Nah, itu salah satunya ya. Itu salah satunya menjadi penghambat juga. Oke. Nah, kalau untuk saat ini di sini ada implementasi kurikulum kini mengikuti data rombongan belajar ya. Yang sebelumnya itu kan ada status penyelenggara kurikulum merdeka ataupun 13. Nah, kalau sekarang menyesuaikan dari segi pembelajaran. Pada saat Bapak Ibu membuat pembelajaran yaitu adalah kurikulum merdeka, maka nanti secara otomatis tidak seperti itu akan menjadi kurikulum merdeka. Nah, kemarin ada beberapa kasus yaitu adalah pertama dia membuat rombongan belajar di kelas awal itu adalah K13. Nah, harusnya kan tidak bisa ya. Jadi secara otomatis kalau ternyata ada kasus harus menggunakan kurikulum merdeka, maka secara otomatis silakan untuk kelas awalnya itu diikut ulang gitu ya, yang sudah terlanjur tadi untuk membuat rombongan belajar. Oke, kemudian penyempurnaan validasi lokal sebelum Bapak Ibu melakukan sinkronisasi ya. Jadi ada beberapa data yang kita validasi dari sisi server ataupun dari sisi aplikasi lokal ya. Salah satunya contoh misalkan terkait usia. Kemudian berikutnya mungkin untuk SMA ke bawah, SMA, SMP, SD gitu kan, daya tampung. Ya, kemudian data yang lain seperti GTK mata pelajaran itu kan apakah melebihi jam, nah itu dari GTK. Ya, jadi ada beberapa yang memang kita lakukan penyesuaian untuk validasi. Oke, pembaruan manajemen. Nah, ini mungkin yang lagi heboh gitu ya. Artinya untuk saat ini semua fitur terkait masalah guru itu kita pindahkan ke manajemen ke RSDM. Ya. Yang sebelumnya ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menggunakan aplikasi atau manajemen dinas, ya seperti edit, tambah penugasan, hapus penugasan, approval guru, gitu kan, kemudian tugas tambahan PLT kepala sekolah. Yang sebelumnya di dinas itu kita pindahkan melalui RSDM secara menyeluruh. Ya. Secara menyeluruh bagaimana? Yaitu tadi negeri dan swasta itu dilakukan di RSDM semua, tidak terkecuali. Ya. Nah, di sini ada pun beberapa sekolah yang dilayani oleh Kementerian langsung, ya contoh salah satu yaitu adalah sekolah luar negeri, itu langsung dilakukan oleh Setjen GTK. Ya. Kemudian sekolah perjanjian kerjasama atau SPK, itu dilakukan juga oleh Setjen GTK. Kemudian sekolah rakyat, itu dilakukan oleh Pusdatin Kemensos. Kemudian sekolah SNT, ya Sekolah Nasional Terintegrasi, itu dilakukan oleh Direktorat SNT. Dan sekolah Garuda dilakukan oleh Setjen IT. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu semua silakan itu bisa dilakukan melalui aplikasi RSDM ya. Kemudian pengusulan tambahan tugas tambahan ditutup juga di Dapodik ya. Jadi untuk saat ini dilakukan melalui RSDM. Kemudian yang berikutnya itu adalah perbaikan memastikan valid data peserta didik berangsur terkontrol. Artinya apa? Artinya untuk saat ini ada kategori yaitu adalah server reservasi. Ya, jadi data Bapak Ibu semua itu akan ada anak-anak tersebut dari Kemenag atau dari EMIS itu ya, ataupun yang belum terdaftar di Dapodik ataupun di EMIS itu sudah ada di aplikasi reservasi. Artinya kita langsung Pusdatin menyediakan layanan terkait masalah integrasi data dengan Dukcapil ya. Jadi pada saat Bapak Ibu mau menambahkan siswa, kemudian dicari data itu si anak gitu ya, nanti akan mencari data pada server reservasi. Apakah data itu adanya terdaftar di EMIS kah? Ataukah memang adanya terdaftar di Dapodik kah? Ataukah memang anak tersebut belum sama sekali terdaftar di keduanya? Maka nanti akan melihat dari Dukcapil. Ya. Nah, beberapa kasus yang sudah terjadi saat ini itu adalah satu, ya, penarikan data ini mungkin kita sebutnya tren tiap semester ya. Karena awal-awal semester itu ya pasti kurang lebih
pasti tersendat gitu ya. Kenapa? Karena semua sekolah itu melakukan penarikan data ya. Nah, sekarang untuk penarikan data dari sesama Dapodik itu terbilang sudah lumayan lancar. Kita sedang memperbaiki untuk masalah penarikan data yang dari EMIS gitu ya. Nah, dan kita menunggu juga perbaikan yang dilakukan oleh Pusdatin terkait masalah data-data yang sudah ada atau belum di data Dukcapil dan data EMIS. Makanya untuk saat ini akan muncul seperti API error dan segala macam. Nah itu kurang lebih itu adalah penarikan data siswa yang dari EMIS atau non Dapodik gitu ya. Itu salah satunya. Oke, jadi data itu akan kita cari terlebih dahulu pada data atau dari server reservasi yang nantinya akan terlihat hasil apakah data itu ada atau tidak. Jika memang ada, maka nanti akan dicek kembali lanjutan apakah dia sudah diluluskan atau sudah mutasi atau ternyata masih aktif di sekolah asalnya gitu kan. Nah itu karena tiap tahun sebelum cut off itu pasti ada kasus yang namanya penculikan data ya, yang harusnya anak ini di sekolah ini tiba-tiba ditarik oleh sekolah yang lain gitu kan. Jadi pada saat sekolah yang sebetulnya akan menarik data jadi nggak ketemu datanya gitu kan, karena sudah ditarik oleh sekolah yang lain itu ya. Nah, tapi untuk Bapak Ibu atau daerahnya yang sudah melakukan SPMB secara online itu jangan risau. Artinya apa? Data-data SPMB yang sudah dilakukan secara online itu kan secara otomatis akan terintegrasikan dengan aplikasi Dapodik ya. Jadi siswa-siswa kelas 1-nya itu tidak usah lagi diinputkan secara manual. Jadi pada saat registrasi ataupun tarik data, otomatis siswanya itu akan muncul dengan sendirinya, gitu ya, sesuai dengan data yang dilakukan ataupun SPMB yang dilakukan di masing-masing daerah. Kemudian salah satu lagi yaitu adalah penutupan pendidikan formal S1 ya yang di PPK Datai itu ditutup dan dialihkan melalui perpal ijazah yang dilakukan atau melalui Info GTK. Pastikan saja di Info GTK-nya itu sudah S1, jikapun memang belum, ya silakan gitu ya. Silakan diverifikasi untuk ijazahnya. Dan itu nanti akan datanya akan turun secara otomatis 1 kali 24 jam, seharusnya seperti itu. Nah, sekarang referensi pekerjaan orang tua ya. Untuk orang tua, pekerjaan ini kita sesuaikan sesuai dengan Permendagri nomor 6 2026. Ya, kurang lebih ada 108 pekerjaan yang sudah diakomodir di aplikasi Dapodik. Silakan sesuaikan dengan masing-masing pekerjaan orang tuanya siapa siswa itu. Nah, yang berikutnya juga, yang paling terbaru lagi yaitu adalah pembaharuan alur perekaman data tanah, bangunan, dan ruang. Ya, jadi artinya sebetulnya metode penambahannya kurang lebih sama, gitu ya. Hanya saja hanya saja tempatnya kita pindahkan. Yang tadinya di aplikasi full, gitu kan, secara lokal. Nah, sekarang dipindahkan melalui yang namanya SP Datadik, ya. SP Datadik dan menggunakan loginnya kepala sekolah ataupun PLT. Oke, jadi pengajuan ya itu hanya bisa dilakukan pengajuan perubahan, penambahan baru dan penghapusan itu hanya bisa dilakukan di SP Datadik ya dengan menggunakan login kepala sekolah ya. Jadi bukan operator sekolah. Kalau login operator sekolah, ya tadi munculnya mungkin narik siswa, itu kan jumlah siswanya berapa, jumlah gurunya berapa, itu kan tidak bisa melakukan eksekusi penambahan ataupun perubahan dari sarana prasarana. Ya. Nah, penambahan data yaitu adalah satu pada saat Bapak Ibu melakukan login sebagai login kepala sekolah, nanti akan muncul menu yaitu adalah tambah ya. Di situ ada tambah itu kita berdasarkan tiketing ya. Jadi kalau tiket pertama itu belum dituntaskan pengajuannya sampai ke BPMP ditolak atau diterima, maka sekolah itu belum bisa mengajukan yang baru lagi. Ya, jadi satu harus selesai dulu ya. Itu oke. Nah, di sini itu adalah sekolah harus dilakukan verifikasinya yaitu adalah dari dinas. Setelah dari dinas akan dilakukan oleh ini kita sudah berikan waktu kemarin sampai dengan tanggal semester akhir ya
tanggal 30 Juni untuk Bapak Ibu semua melakukan pembaharuan aplikasi terkait Salpas gitu ya. Nah, ternyata itu tadi ya. Selama di Dapodik memang tidak dikunci, maka selama itulah data itu tidak akan ada muncul perubahan. Dan terjadi di semester sekarang ya. Apa yang terjadi di semester sekarang untuk saat ini sudah lumayan banyak ya sekolah-sekolah ataupun dinas-dinas yang melakukan konfirmasi terkait masalah penambahan ruangan ataupun perubahan ruangan. Oke. Nah, sekarang kan agak lumayan ribet nih dalam artian harus ada persetujuan dari BPNP ya dan juga dari dinas gitu ya. Tidak langsung secara otomatis itu akan berubah di aplikasi Dapodiknya. Jika memang dari segi apa? Dari segi verifikasi itu belum dilakukan oleh dua lembaga tersebut gitu ya. Perubahan pun sama ya, perubahan itu dilakukan secara eh, online menggunakan login kepala sekolah ya. Ini semuanya sama kurang lebih ya, hanya saja beda penghapus beda saja dari segi tombolnya aja ya. Tetapi verifikasinya mau penambahan perubahan penghapusan ya itu dilakukan verifikasi oleh dinas dan oleh BPNP. Bayang untuk 3 Jawa ini kan wah lumayan nih gitu kan. Ya banyak banget gitu kan. Nah, kemudian di sini ada beberapa bantuan terkait masalah kendala yang nantinya akan dialami oleh Bapak Ibu semua. Di sini sebagai informasi yaitu adalah ada portal kita yaitu adalah dapo.kemendikbud.go.id. Tadi di awal sudah kita singgung. Kemudian email kita cuma satu, dapo@kemendikbud.go.id. Ya, pastikan tidak ada lagi email yang lain jikalau ternyata Bapak Ibu menerima spam email itu ya. Banyak yang sudah mengkonfirmasi terkait masalah penyalahgunaan data, yaitu artinya apa? Banyak email-email yang masuk ke sekolah yang meminta data siswa, guru, dan yang lain, ya. Yang seharusnya tidak diberikan. Kenapa tidak diberikan? Karena di Dapodik itu sudah ada, itu kan. Kita cuma minta ke sekolah perbaharui saja datanya sesuai dengan data terakhir, gitu, atau sesuai dengan data mutakhir. Gitu. Jadi tidak kita minta secara manual lagi, gitu kan. Nah, itu. Kemudian webinar-webinar itu selalu kita sematkan di YouTube kita. Di sini secara Sekjen Paudasman, itu YouTube-nya ada @Ditjen.Paudikdas PNRI. Kalau SMK beda lagi ya, jadi masing-masing direktur aja punya kanal sendiri-sendiri. Kemudian media sosial kita untuk saat ini masih yaitu adalah satu saja, adalah Instagram. Itu adalah @dapodik_official. Jadi biasanya kita sering ke apa? Lemparkan informasi-informasi yang terbilang mungkin sangat penting secara teknis ataupun dari segi kebijakan gitu ya. Jadi silakan dipantau jikalau memang ada perubahan-perubahan di aplikasi Dapodik gitu ya. Oke, mungkin itu Pak Rofi yang bisa saya sampaikan.